Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu karakter dari universe SpongeBob SquarePants yang sangat misterius. Bersiaplah. Jika kalian berpikir bahwa SpongeBob adalah serial yang aneh, maka kalian tidak sendirian. Sejak debutnya di tahun 99, SpongeBob tetap eksis dan mempertahankan keanehannya. Tapi kalau boleh jujur, aneh dalam artian yang bagus. Keanehan mereka justru menjadi lelucon lucu bagi penonton, khususnya untuk 3 season pertama. Sudah mengudara lebih dari 2 dekade, SpongeBob menjadi salah satu serial animasi tersukses yang pernah dimiliki oleh Nickelodeon. Ini membuat beberapa orang bertanya, mengapa SpongeBob masih bisa relevan hingga sekarang? Apa yang menyebabkan serial SpongeBob SquarePants ini memiliki begitu banyak penggemar di mana-mana? Mungkin jawaban simpelnya adalah karena SpongeBob-nya adalah icon. Mungkin ini terdengar berlebihan, tapi nyatanya memang tidak ada show yang seperti SpongeBob. Hanya sedikit show yang bisa nempel pada anak-anak maupun orang dewasa dalam satu waktu yang sama. Dan SpongeBob adalah salah satu yang berhasil melakukannya. Kebanyakan show lain melontarkan jokes dewasa ya memang diperuntukkan bagi orang dewasa. Dan entah kenapa kalau dalam SpongeBob, jokes dewasa sekalipun tetap bisa bikin ketawa anak-anak maupun orang tuanya. Selain itu, ada juga beberapa quotes dalam serial ini yang ternyata relate dengan orang-orang dewasa. Berbagai macam quotes tentang persahabatan, harta, hingga kesetiaan dari serial ini sering kita jumpai di TikTok maupun Instagram. Namun perlu diakui, dalam serial ini bukan hanya SpongeBob yang menjadi ikon. Beberapa karakter lainnya juga begitu ikonik dan menjadi favorit orang-orang. Patrick, Sandy, Mr. Krabs, Squidward, Plankton, hingga Old Man Jenkins. Wait, Old Man Jenkins? Apakah kalian mengenal salah satu karakter di universe SpongeBob ini? Tentu saja kalian mengenalnya, karena dia beberapa kali muncul sebagai cameo. Namun yang anehnya adalah, Old Man Jenkins selalu memiliki penampilan yang berbeda. Kadang-kadang menjadi ikan ini, atau yang ini, atau bahkan mungkin masih ada Old Man Jenkins lain di universe ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa begitu banyak Old Man Jenkins di universe SpongeBob? Hari ini kita akan membahas siapa Old Man Jenkins sebenarnya. Tapi sebelum masuk ke teorinya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap film lainnya, episode Old Man Jenkins. Old Man Jenkins dan Plankton. Old Man Jenkins adalah salah satu karakter dari universe SpongeBob yang biasanya menjadi cameo. Beberapa episode memperlihatkan bahwa dia adalah pelanggan setia Krusty Krab dan tidak jarang selalu terkunci di dalamnya ketika restoran sudah tutup. Ia pertama kali muncul dalam season 2 episode yang cukup kontroversial pada masanya, yaitu Sailor Mouth. Dalam episode ini, Old Man Jenkins diperlihatkan sebagai ikan tua berwarna biru yang mengendarai sebuah kapal. Dia terlihat sangat tua. Namun pihak Nickelodeon menganggap bahwa kehadiran pertama Old Man Jenkins secara ofisial adalah dalam season 3 episode The Sponge Who Could Fly. Dalam episode ini, Old Man Jenkins sebenarnya bernama Farmer Jenkins dan digambarkan sebagai ikan tua juga namun berwarna kecoklatan. Dia adalah villain dalam episode ini karena menghalangi SpongeBob untuk mencapai keinginannya untuk bisa terbang. Tapi yang menarik perhatian adalah penampilan Old Man Jenkins yang berbeda dari penampilan pertamanya dalam episode Sailor Mouth. Kita bisa dengan jelas melihat perbedaan keduanya secara fisik, dari segi warna, bentuk, hingga karakternya. Belum lagi, Old Man Jenkins dalam kebanyakan episode justru adalah ikan yang satu ini. Ikan berwarna hijau yang mengenakan kacamata dan berkaos putih ini seringkali menjadi cameo dalam beberapa episode. Dia juga selalu ada di berbagai tempat yang random. Nah, kira-kira yang mana Old Man Jenkins yang asli? Well, sebagian orang berteori bahwa Old Man Jenkins yang asli adalah ikan yang satu ini. Alasannya cukup sederhana, karena dia adalah karakter yang lebih sering muncul dibandingkan dengan Old Man Jenkins yang lain. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dia adalah salah satu pelanggan setia di Krusty Krab. Saking setianya, dia selalu terkunci di sana ketika restoran sudah tutup, bahkan dia bisa menunggu pesanannya hingga ajal tiba. Dalam salah satu episode, dia pernah berkata, "Lock in again," atau terkunci lagi, yang menandakan bahwa ia sudah sering terkunci di dalam Krusty Krab.
Yang menariknya adalah, apakah kalian menyadari bahwa setiap dia terkunci di Krusty Krab, pasti selalu ada Plankton di sana? Nah, teori ini mengatakan bahwa Plankton mungkin saja meng-hire atau merekrut Old Man Jenkins ini untuk membantunya mencuri resep rahasia Krabby Patty. Old Man Jenkins mungkin tidak tahu akan rencana dari Plankton. Plankton biasanya bersembunyi di dalam botol saus yang selalu diambil oleh Old Man Jenkins ini. Pertama dalam episode Krabs a la Mode, di mana ia tidak sengaja termakan oleh Old Man Jenkins. Dan yang kedua ketika dalam episode The Algae's Always Greener, di mana ia malah terpental ke ruangan Mr. Krab. Old Man Jenkins ini selalu memilih botol saus yang di dalamnya sudah ada Plankton. Kemudian di beberapa episode lain, Old Man Jenkins selalu hadir secara random di sembarang tempat, namun selalu dekat dengan SpongeBob dan Patrick. Ini mungkin saja adalah salah satu bagian dari rencana Plankton di mana ia memerintahkan Old Man Jenkins untuk memata-matai SpongeBob. Lagi-lagi ini dilakukan untuk mendapatkan resep rahasia Krabby Patty tersebut. Dalam season 11 episode Call the Cops, Plankton masuk penjara, namun resep rahasia atau formula Krabby Patty-nya itu dibawa ke sel tahanan untuk menjadi bukti. SpongeBob dan Mr. Krab pun harus ke penjara untuk mengambil formula rahasianya. Nah, dalam salah satu scene kita bisa melihat Old Man Jenkins ada di sana. Bahkan ada dua Old Man Jenkins, ikan yang hijau dan yang berwarna biru ini. Wah, apakah mereka berdua memang bekerja untuk Plankton? Lebih lanjut, teori ini diperkuat dengan salah satu opening song SpongeBob episode spesial Halloween tahun 2019 di mana Old Man Jenkins tepat berada di dekat Plankton. Apakah kalian percaya bahwa Old Man Jenkins yang satu ini bekerja untuk Plankton? Komen di bawah. Skin Theory Connection. Penggemar SpongeBob harusnya udah tahu teori yang satu ini, Skin Theory. Sekitar 3 tahun lalu, sebelum teori SpongeBob dari Alex Bell begitu populer seperti sekarang, media sosial sempat dihebohkan dengan teori kulit atau skin theory dari Doug Woolever. Videonya yang diupload di YouTube dan telah ditonton hingga 6 juta kali tersebut menjadi perbincangan hangat para teoris di berbagai macam platform mulai dari Reddit hingga Twitter. Skin teori yang berdurasi 1 jam tersebut secara garis besar membahas mengenai kebiasaan para penduduk Bikini Bottom yang bisa mengganti kulit mereka dengan mudah. Well, beberapa orang mungkin menganggap hal ini sebagai suatu hal yang biasa, namun mereka mulai menyadari bahwa ini adalah salah satu misteri terbesar yang ada di universe ini. Semuanya berawal dari pertanyaan kenapa? Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa mereka bisa mengganti kulit mereka dengan mudah? Nah, secara garis besar, ada 3 hal yang menyebabkan mereka melakukan hal seperti itu. Yang pertama adalah motif the ritual aspect. Teori ini mengatakan bahwa penduduk Bikini Bottom memang sengaja memiliki persediaan kostum berbentuk ikan atau makhluk lain karena suatu alasan yang bisa dibilang cukup religius. Mereka melakukannya untuk kegiatan persembahan dewa atau menghindari kutukan. Contohnya, mereka bisa memakai kostum atau topeng lain untuk menghindari Flying Dutchman sehingga Flying Dutchman bisa terkecoh. Motif yang kedua disebut dengan mass psychosis element, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa penduduk Bikini Bottom memang literally gila. Dan motif yang ketiga adalah the costume human hypothesis. Nah, motif yang terakhir ini menjelaskan bahwa penduduk Bikini Bottom bukanlah hewan laut sama sekali. Mereka sebenarnya adalah manusia yang sedang menyamar. Yang mana artinya adalah Bikini Bottom itu tidak nyata, ini hanyalah sebuah show. Teori ini juga menjelaskan mengapa ada berbagai momen yang tidak masuk akal terjadi dalam SpongeBob, seperti beberapa karakter bisa menyalakan api di bawah air hingga mereka minum air. What? Oke, the skin theory adalah teori yang cukup dark dan sangat kompleks, mengingat durasinya aja tuh sampai 1 jam. Mungkin kita akan bahas teori ini lain waktu. Lalu apa hubungannya the skin theory ini dengan Old Man Jenkins? Nah, beberapa kali kita melihat Old Man Jenkins dengan bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Nah, jika dikaitkan dengan teori ini, maka memang kita tidak pernah tahu Old Man Jenkins yang sebenarnya karena dia sedang menyamar mengenakan kostum ikan atau makhluk lain. Sosok di dalam tubuh Old Man Jenkins mungkin sedang bersembunyi atau sedang dikejar oleh sesuatu. Lebih lanjut, ada beberapa orang di luar sana yang meyakini bahwa sosok yang ada di dalam Old Man Jenkins adalah sosok orang tua juga yang mungkin telah melakukan perjanjian dengan Flying Dutchman. Kalian pasti ingat bahwa kita bisa meminta apapun pada Flying Dutchman. Namun, setiap permintaan biasanya memiliki konsekuensi yang akan diminta di kemudian hari. Nah, Old Man Jenkins pernah melakukan hal yang sama. Dia pernah membuat kesepakatan dengan Flying Dutchman supaya umurnya bisa panjang atau let's say immortality alias keabadian.
Oke, ini emang terdengar gila, namun buktinya ada di depan mata kita. Beberapa kali serial SpongeBob selalu menghadirkan flashback di masa lalu dan beberapa kali juga Old Man Jenkins selalu ada di sana. Dalam episode 1 season 5, Friend or Foe memperlihatkan Old Man Jenkins yang sudah tua. Dalam flashback itu, Mr. Krabs dan Plankton masih muda dan berteman. Dan apa yang kita lihat? Bertahun-tahun berlalu hingga Mr. Krabs dan Plankton menjadi musuh, Old Man Jenkins masih hidup di antara masyarakat Bikini Bottom. Di scene lainnya, di flashback yang memperlihatkan Mr. Krabs dan Plankton ada di karnaval, kita juga bisa melihat versi lain dari Old Man Jenkins di belakang Krabs yang masih muda. Lebih jauh lagi, ketika Krabs masih sekolah, ternyata yang menjadi gurunya adalah Old Man Jenkins juga. Semuanya nampak tua, tapi masih hidup sampai sekarang. Yang namanya flashback, harusnya kan ada perbedaan penampakan fisiknya gitu kan, ya minimal kelihatan lebih muda. Tapi beberapa kali kita melihat Old Man Jenkins sudah tua di flashback dan masih hidup hingga sekarang. Nah, makanya fan teoris menyebutkan bahwa ini disebabkan karena Jenkins membuat perjanjian dengan Dutchman dan dimintai sesuatu olehnya. Namun Jenkins tidak bisa memenuhinya hingga ia pun menyamar dengan kostum karakter lain supaya Flying Dutchman tidak bisa menemukannya. Teori ini berhubungan dengan the ritual aspect dalam skin theory. Coba deh kalian kasih nilai 1-10 tentang kelogisan dan kesolidan teori ini di kolom komentar. The Real Old Man Jenkins. Dari sekian banyak Old Man Jenkins yang ada, ternyata memang hanya ada satu Jenkins yang asli. Ternyata dia adalah pria tua yang ada dalam flashback Friend or Foe ketika Mr. Krabs dan Plankton masih bersahabat. What? Ini mungkin bukan teori, karena sudah dikonfirmasi oleh tidak oleh siapapun sih, cuma nama dia ada di SpongeBob Wiki Fandom, di mana website tersebut adalah website yang bisa menjadi referensi untuk mencari tahu segala hal tentang SpongeBob. Old Man Jenkins yang asli ini pertama kali memang terlihat dalam season 3 The Sponge Who Could Fly, di mana ia bekerja sebagai petani, kemudian menjadi seorang pelaut sebelum akhirnya dia merusak impian SpongeBob untuk bisa terbang karena dia menjadi seorang Cannonball Man. Ternyata ia memiliki orang tua juga bernama Very Old Man Jenkins Senior yang diperlihatkan dalam season 12 episode Senior Discount. Nah, dalam episode tersebut kita bisa melihat semua anggota keluarga dari Jenkins, mulai dari leluhurnya hingga anak cucunya. Lalu, jika Old Man Jenkins yang sebenarnya adalah pria ini, mengapa kita melihat banyak pria tua lain dengan nama Old Man Jenkins? Kemungkinan pertama ya emang ya namanya Jenkins cuma dia doang. Kan enggak kan? Ya ibaratnya kayak di kehidupan manusia aja, yang misalnya ada nama Ilham, itu kan nggak cuma satu yang punya, tapi banyak orang yang namanya Ilham. Coba yang namanya Ilham komen di bawah biar kita pin. Kemungkinan yang kedua adalah Old Man Jenkins sebenarnya bukanlah nama, melainkan sebuah istilah. Ya, pada awalnya Old Man Jenkins adalah sebuah istilah yang merujuk pada pria tua yang menempati panti jompo Shady Soul. Jadi pria-pria tua itu disebut dengan Old Man Jenkins. Nah, semua Old Man Jenkins yang dibahas di bagian sebelumnya itu kan semuanya pernah kelihatan di Shady Soul, yang mana ini berarti bahwa kemungkinan mereka memang tinggal di sana. Nah, istilah ini populer di penduduk Bikini Bottom, makanya mereka menyebut para pria tua itu dengan sebutan Old Man Jenkins. Dalam salah satu video dari official YouTube SpongeBob SquarePants, mereka memaparkan terdapat 5 Old Man Jenkins yang mana kelima karakter tersebut pernah memiliki perannya sendiri dalam serial ini. Oke guys, itu dia teori gelap film lainnya episode Old Man Jenkins. Apakah kalian percaya bahwa salah satu versi dari Old Man Jenkins adalah partner crime-nya Plankton? Atau dia pernah melakukan perjanjian dengan Dutchman? Atau mungkin kalian memiliki teori lainnya? Bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.